Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Kembali bersama saya Oktaviana Ramadhani dari Studio 3 Perkotaan dan Pedesaan. Bisa dilihat sekarang saya sudah berada di tempat budidaya ikan nila dan ikan lele yang bertepatan di lokasi Pondok Ranji, Tangerang Selatan. Gimana keseruan dari budidaya ikan? Kita simak video berikut ini. Kota Tangerang Selatan atau kerap kita sebut sebagai Tangsel merupakan ibu kota dari Provinsi Banten yang sangat diminati para urban untuk bertempat tinggal. Bagaimana tidak, Tangsel dipenuhi oleh daerah-daerah yang tinggi infrastruktur seperti BSD, Bintaro, Alam Sutra yang mana sangat-sangat nyaman dihuni dan sangat-sangat nyaman untuk dijadikan tempat tinggal untuk para imigran. Selain lokasinya yang strategis, Tangsel juga memiliki lokasi yang sangat mudah diakses untuk menuju pusat perkotaan seperti kota Jakarta. Namun, kelebihan populasi dari imigrasi ini tentunya memberikan dampak buruk bagi kota Tangerang Selatan. Terlebih daerah Ciputat, yang dimana daerah Ciputat ini menjadi daerah dengan polusi tertinggi di Indonesia tahun 2022. Tingginya emisi kendaraan dan juga padatnya penduduk memberikan nilai tambah dalam memperburuk kota Tangerang Selatan ini. Bukan hanya kemacetan dan juga polusi udara, tetapi juga keterbatasan lahan menjadi permasalahan di kota Tangerang Selatan ini. Keterbatasan lahan membuat Tangsel tidak memiliki lahan untuk produksi pangan sendiri, sehingga Tangsel menjadi salah satu kota yang kebergantungan pangan terhadap kota lain. Hal ini juga mengakibatkan pada pola konsumsi masyarakat yang tidak seimbang dan tidak sesuai dengan standar gizi yang telah ditentukan. Oleh karena itu, Dinas Pertahanan Pangan, Perikanan, dan Pertanian membuat beberapa program untuk menyelesaikan masalah tersebut. Di antaranya ada penyediaan prasarana, pendampingan pelatihan untuk pembudidaya ikan kepada lembaga-lembaga perikanan di sekitar Tangsel. Di tengah riuh pikuknya kota Tangsel, tak disangka ternyata terdapat budidaya ikan nila dan ikan lele yang sudah dibantu oleh pemerintah. Salah satunya budidaya yang dimiliki oleh Bapak Firdaus ini yang berlokasi di Pondok Ranji, Kecamatan Ciputat Timur, Kota Tangerang Selatan. Mari kita lihat keseruan dari Bapak Firdaus selama memelihara ikan nila dan budidaya ikan lele. Apa nih Pak? Lagi rutinitas. Oh, rutinitas. Ini ikan apa nih Pak kalau boleh tahu? Oh, selain ada ikan lele ada ikan apa aja nih Pak? Ikan lele, ada ikan tulang merah, tapi Lagi budidaya lele aja nih Pak. budidaya lele. Izin ya Pak, saya Okta dan Lisa di sini sambil observasi sambil kita lihat-lihat kinerja dari Bapak. Ya Pak, boleh ya Pak? Bapak dari mana dan siapa namanya? Nama saya Firdaus. Kebetulan ini kelompok budidaya perikanan. Kelompok budidaya perikanan. Saya juga kaget sih Pak, ternyata di Ciputat ada budidaya ikan-ikan kayak gini gitu. Dari awalnya tuh kayak gimana Pak sampai akhirnya dibuka? Apakah pemerintah yang kasih ke Bapak atau Bapak yang mendaftarkan diri? Itu waktu itu kita dapat lahan. Lahan berdua. Oh, pakai hal. Iya. Iya. Kenapa lokasi ini yang dijadikan tempat budidaya? Karena kan kita dibutuhkannya tuh lahannya lahan hak milik ya, bukan lahan garapan. Juga kaitan luas lahannya itu kan ditentukan juga ya keluasannya. Kebetulan dapetnya sini. Karena ini pohon-pohon jati yang tidak terlalu bermanfaat juga ya Pak? Ya memang sudah cukup juga umur yang untuk Ditebang. Oh, jadi kita menggunakan tempat bekas dari kebun pohon jati. Gimana Pak? Paketnya ini sebenarnya punya warga atau Ini punya warga, jadi kita kan bikin ini kelompok ya. Jadi dari salah satu dari kelompok dan mereka juga bikin seperti itu. nanti ada pembagian keuntungan? Ada pembagian keuntungan. Nanti di tempat budidaya ikan ini ternyata ada jenis ikan yang berbeda. Yang pertama itu ada budidaya ikan nila. Lalu yang kedua itu
Tangsel. Jika dilihat dari tahun ini, air yang sudah tinggi lebih sedikit dari air di kolom sebelah kanan. Ini menandakan bahwa ikan yang sudah tinggi itu sudah mencapai 1 bulan artinya air yang di kolam kanan itu ikannya belum sampai umur belum mengetahui atau belum ada 1 bulan. Dan untuk juga ada apa di kolam kanan, mari kita lihat. Nah, kalau kolam yang di sini itu ada sisa-sisa panen di Tamina di periode sebelumnya. Jadi itu akan sisa panen ya. Nah, kemudian di sini ada kolam yang namanya kolam karantina. Jadi ikan-ikan yang kurang sehat atau yang sakit atau memerlukan perawatan itu akan dikarantina di kolam ini. Ini itu dia ikan yang kurang. Nah, di sini itu ada tanaman-tanamannya, ada itu bersih agar dia lebih bersih kolamnya gitu. Nah, di sini ikan nilainya ini baru berumur 40 hari. Dan ikan nilai itu panennya itu lebih lama daripada ikan lele. Kalau ikan nilai itu memakan waktu 7 bulan. Sedangkan kalau ikan lele itu memakan waktu hanya 2,5 bulan sampai dengan 1 bulan. Lebih singkat daripada ikan nila. Apakah ada bantuan-bantuan dari pemerintah yang dikasih kepada budidaya ini? Alhamdulillah ya untuk saya ini dari awal Oh gitu. Apa aja tuh Pak, boleh disebutin? ya termasuk bangunan ini, kolam, kemudian saya karena kita sendiri jadi lengkap Makannya juga di tahap awal. tahap awal aja ya Pak. Tapi tahap berikutnya dari hasil panen pertama ya kita panen. Oh, jadi pemerintah memberikan fasilitasnya dari awal, keuntungan pertama itu Bapak kembali lagi. Kembali lagi. Tapi dari orang pemerintah ada nggak pakai datang ke sini buat melihat ini udah sampai mana atau gimana Kita sudah kedatangan juga tuh dari dinas perikanan Tangsel. Karena ini kita juga kan punya kita itu selama 3 tahun nanti ini laporan pemerintah Selama ya, berarti 3 tahun. oh 3 tahun. 3 tahun dari awal. Ini baru masuk tahun pertama, kita mulai November tahun lalu. Baru masuk tahun. Kalau dari hasil ikannya sendiri berarti dijualnya kemana aja sih Pak? Kita jual ya, itu lah kalau jual kita jual. Ada kerjasama ke UMKM-UMKM lain? Oh belum. Ya, masih belum terlalu banyak ya ini ya panennya. Jadi baru ketengkulak aja. Panen selama berapa bulan sekali atau berapa kali sekali? Kalau untuk lele 2,5 bulan. 3 bulan ya. Tapi karena kita waktu awal kemarin di Lamer, kan di Lamer aja itu lama. 7 bulan ya kan. Jadi kita sekarang udah bisa. Apakah karena selain cepat juga atau karena masyarakatnya juga lebih suka lele nggak Pak? Kalau pasar sih ya terutama Untung aja. ya mereka juga kebetulan tapi ini cuma masalah periode pemeliharaannya aja terlalu lama. Nah, kita kan Selain daerah sini ada daerah mana lagi Pak yang ada budidayanya yang Bapak tahu? saya ada kawan yang kebetulan dia dapatnya juga sama ya dari Kementerian KKP juga. Itu ada di daerah Kelurahan Tarua Ciputat. Masih sama-sama Ciputat berarti ya? Nah, bedanya kalau dia Ciputat Induk, kalau ini kan masuknya Ciputat Timur. Lebih suatu Ciputat. itu perikanan juga. Dia perikanan juga sama seperti ini Banyuwangi. Lumayan ya Pak, ini udah berapa minggu Pak lelenya di Ini lebih kurang udah 25 bulan. 20 Dari bibit ukuran 5 cm. 5 sampai 7 cm, Iya. dipanennya 2,5 bulan kemudian. Jadi setelah bulan kita udah bisa sortir panen. Tadi kemana aja Pak untuk hasil panennya? Di Kabupaten Kemana? Kita ada teman bentua ya. Lalu, Ada juga yang masyarakat sekitar ya beli langsung. oh beli langsung. Boleh tahu dari harganya? Kita jual kalau potong tulak antara 20 sampai 22.000. Teknologinya apa aja sih Pak yang dipakai atau yang disosialisasikan kepada dinas itu kepada budidaya? Kita ini pakai teknologi mukro.
Bartanya. Nah, pantai maksudnya gimana tuh Pak? Ya dengan sistemnya di sini kok. Oh, Jadi kalau konvensional tuh misalnya satu kolam ikan ada yang dari besok ya. ya betul. Kalau di sistem blok bisa. Cuma blok itu harus di maraton. Rata tuh apa Pak? Maraton itu dari begini. Oh, yang ada listrik ini. Oh, Dari pemerintah juga atau dari masyarakat? Itu waktu paket dari awal sudah dari pemerintah dan jadi. oke. Nah, dari kita kan pakai ikan nila. Nah, Ada. kalau di pinggir jalan lokasi kayak gini, sayang lah bukan kayak gini. Iya, ada tantangan-tantangannya kan, misalkan ikan nggak boleh ini, nggak boleh itu, ada yang harus bikin apa ini, Dan ada apa aja tuh Pak? untuk pengawasan, Tiap hari. jalan kita kontrol. Tapi pernah nggak sih Pak kayak kondisi kayak ternyata ikannya nggak layak dikonsumsi atau dijual semua gitu waktu Dan kita bisa jalan ini melakukan parkir dan tak pernah. Biasanya kita lihat kondisi ini baru memang kita ada pengawasan, kita parkir. Jadi parkir kita karantina. Kalau kerja itu Jadi kalau kita sakit juga. Ini kelihatan dari apa aja sih Pak? Ada yang ngambang atau PSD, nafsu makan juga hilang. gimana caranya tuh Pak? Saya ngeliat Kalau kita setiap hari kita pandang, dan nafsu makan juga. Dan bicaranya itu kan kita sakit, kalau kita sakit, kita minum. doang itu bisa tetap diem doang. Dikasih makan ini nggak respon ya. Iya sih. Iya Pak, itu jadi nggak bisa dibedain gitu loh. Berdasarkan pada draft Ketentuan Nomor 19 Kesehatan Masyarakat menyebutkan bahwa dinas setempat melaksanakan beberapa program. Yang pertama itu memfasilitasi pengelolaan serta pengembangan lembaga budidaya ikan. Seperti yang sudah dapat kita bisa bilang bahwa budidaya di sini itu difasilitasi oleh dinas atau pemerintah setempat berupa iklan, kolam, pakan maupun teknologi biofuel hanya periode awal saja dan selanjutnya diteruskan oleh pemerintah setempat. Dan diharapkan juga bahwa pada masa budidaya setempat itu melanjutkan pemberian fasilitas tersebut. Nah, yang kedua itu ada pemberian pendampingan akses teknologi terhadap lembaga budidaya ikan. Seperti yang Bapak Firdaus tadi bilang bahwa di sini itu sudah diberikan teknologi atau sistem bioblok atau teknologi terbaru, sehingga kalau misalkan pakai sistem konvensional aja satu kolam ini hanya bisa menampung sebesar 1.000 ekor aja. Kalau misalkan pakai sistem bioblok itu dapat menampung 5.000 ekor. Dan diharapkan pemerintah juga dapat memberikan teknologi terbaru. Dan yang ketiga ada program pemasaran maupun pengolahan hasil perikanan. Nah, diharapkan juga pemerintah dapat memberikan sosialisasi terkait kerjasama maupun pemasaran antara UMKM di Kota Tangerang Selatan agar budidaya ikan ini lebih dikenal atau lebih dikenal lagi oleh UMKM di sekitar ataupun masyarakat sekitar. Dan terakhir adalah pengawasan atau monitoring perlu diperlukan oleh pemerintah agar untuk memelihara dan menjaga kualitas ikan tersebut agar layak dikonsumsi oleh masyarakat sekitar. Berdasarkan observasi dan evaluasi kebijakan telah diterapkan oleh pemerintah sehingga terdapat saran dari kelompok kami. Yang pertama itu kebijakan moneter. Nah, dapat mengakses peminjaman modal kepada lembaga budidaya ikan. Yang kedua itu pemerintah membatasi batas atas harga pasar sehingga ikan yang dikonsumsi masyarakatnya itu lebih bergizi lagi. Selanjutnya ada kebijakan fiskal yang bisa dilakukan. Yang pertama, dinas itu tetap memberikan subsidi pakan kepada pembudidaya ikan agar menjaga kualitas ikan tetap baik. Yang kedua, ada peralihan biaya dari biaya administrasi ke biaya fasilitas dan kesehatan budidaya ikan. Selanjutnya ada kebijakan sosial yang bisa dilakukan. Yang pertama ada
melakukan kerjasama kepada UMKM sekitar dengan memberikan harga yang terjangkau. Yang kedua, melakukan sosialisasi kepada masyarakat betapa pentingnya mengkonsumsikan untuk pemenuhan gizi masyarakat di Tangsel. Kesimpulannya, permasalahan tentunya tidak hanya yang diatasi oleh pemerintah, juga menggunakan fasilitas dari lembaga pendidikan. Hal ini sangat efektif karena sampai sekarang lembaganya tetap berjalan dan membantu masyarakat dalam memproduktivitas. Namun, yang diharapkan pemerintah dapat memberikan subsidi pakan agar fasilitas ikan tetap terjaga. Dan pemerintah juga menjaga harga ikan tetap terjangkau. Wilayah yang kosong dapat dijadikan pembangunan agar wilayah menjadi produktif, seperti lokasi ikan saat ini. Lama jadi. Nah, ini dari teman-teman kelompok 3 seru-seruan juga nih untuk memberikan makan kepada ikan lele Mana ikan lelenya? Kayak penggorengan tukang pecel. Tuh, blubub-blubub. Kayak lagi goreng. 10 hari. Iya, 5.000 ekor karena memakai teknologi yang terbaru untuk menciptakan yang terbaru terbaru untuk menciptakan efisiensi Ikannya. gitu. Ayo guys, ayo semangat guys. Ikannya udah ngeliatin sini semua. Wait a minute.